didukung oleh Ya, masih di Metropolis Pagi pemirsa, kita masih berbincang bersama Direktur Jenderal Perkereta Apian terkait dengan rencana arus mudik Lebaran nanti. Pak Pras, bagaimana upaya pemerintah supaya angkutan kereta api ini tetap aman dan nyaman? Kita ada beberapa persiapan memang Mbak Lucia dan Mas Irgi. Kita rencanakan ini mungkin minggu depan kita inspeksi. Jadi perjalanan kereta api ini harus selamat. Artinya keselamatan tidak ada ampun. Jadi Pak Menteri Perhubungan ini nggak ada toleransi untuk masalah keselamatan transportasi, itu pasti. Nah, kita juga sudah programkan minggu depan ini kita inspeksi. Ada 2 jalur yang untuk Jawa. Kan sekarang bukannya masalah Jawa kenapa diurus untuk angkutan Lebaran ini, tapi karena kenyataannya memang masih banyak. Betul. Banyak banget gitu ya untuk urusan angkutan mudik ini. Jadi lintas utara kita nanti juga cek, kita pakai kereta inspeksi dari Jakarta lewat Semarang, terus kemudian Surabaya, terus kemudian yang kedua lintas selatan, ini Jawa dari Jakarta sampai ke Jogja, kemudian ke Surabaya juga. Kita sosialisasi juga ke teman-teman kereta api sebagai operator, persiapan-persiapannya tadi yang prasarana maupun yang sarana-sarananya. Tentunya kita cek juga persiapan-persiapannya yang sebenarnya juga teman-teman PT Kereta Api juga sudah melaksanakan itu secara rutin, tapi kita ingatkan kembali. Jadi keselamatan tetap nomor 1. Baik, bagaimana mengantisipasi untuk para penumpang yang memang mungkin tidak kedapatan mendapatkan tiket gitu Pak ya, terus mereka nekat untuk langsung naik ke atas, itu apakah memang sekarang sudah dipersiapkan keamanannya Pak? Maksudnya dalam arti pihak-pihak keamanan sudah mengatasi atau mengantisipasi bagaimana supaya tidak ada penumpang-penumpang yang nakal? Iya, Sudah pasti biasanya yang nakal juga ada kan. Berarti kalau untuk keamanan setelah itu ya kita juga nggak abaikan ya Mas. Jadi keamanan pasti ditambah, petugas keamanan. Jadi udah nggak ada lagi. Kan saya tadi sudah sampaikan bahwa memang tidak ada lagi yang berdiri. Kalau dia nekat mau di mana dia duduknya? Pasti ketahuan kan? Dia diturunkan pasti. Kita sepakat sama teman-teman PT KAI nggak ada toleransi untuk itu. Ya kan? Diturunkan kalau ketahuan di terdekat, ya jangan di sawah-sawah lah ya, stasiun terdekat gitu. Jadi dia diturunkan pasti. Jadi nggak ada lagi. Jadi sebenarnya kalau mau bandel-bandel ya sudah nggak zamannya lagi sekarang ya. Lebih gampang untuk ketahuan begitu ya Pak. Nah tadi Bapak bilang kan tiket ini sudah dijual 90 hari ya Pak sebelum Lebaran. Berarti saat ini kan sudah dijual ya Pak. Nah kondisinya bagaimana Pak? Apakah sudah habis semua terjual atau bagaimana? Prinsipnya sebenarnya ya mungkin udah sulit ya, paling enggak ya. Kalau ada sisa ya mungkin sedikit sekali. Ini saya nggak hafal posisinya, tapi kemarin koordinasi dengan teman-teman PT KAI juga sudah tinggal sedikit. Tapi nggak usah khawatir lah ya, kalau misalnya memang masih diperlukan ya memang kita koordinasi dengan teman-teman PT KAI untuk bisa nambah rangkaiannya kalau diperlukan, ataupun kalau enggak ya berarti hanya nambah keretanya di satu rangkaian, kira-kira seperti itu. Baik, ini tandanya kan tiket yang sudah terjual habis itu mungkin H-7 dan juga sampai Hari Raya Idul Fitri ya Pak ya? Iya. Ya, jadi mungkin apakah ada himbauan dari Kementerian Perhubungan kepada masyarakat untuk misalnya Bapak menyarankan apakah kepada masyarakat bisa berangkat H+1, H+2 gitu mungkin. Bagaimana tuh untuk kondisi tiket pada saat itu? Sulit ya memang ya. Kadang-kadang untuk merencanakan perjalanan jauh itu bukan budaya kita kayaknya ya. Jadi senangnya itu yang mepet-mepet itu kayaknya senang juga ya. Jadi susah juga ini mau ngomong gitu. Tapi kita tetap ya sosialisasikan bahwa kalau bisa khususnya untuk mudik ini yang begitu serius kita tangani dan ini harus kita selesaikan. Ya jauh hari kita berikan kondisi perencanaan yang lebih baik lagi. Udah nggak ada pilihan kok. Jadi kalau misalnya, saya belum dapat cuti dari bosnya barangkali ya susah juga ya. Ada resiko begitu ya Pak ya. Iya. Jadi memang untuk mudik ini sebaiknya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, karena memang tiket yang dijual pun 90 hari sebelum Lebaran sudah dibuka begitu Pak, dan kenyataannya cepat sekali habis. Nah ada pertimbangan tidak Pak, kenapa hanya menaikkan misalnya tadi seperti Bapak bilang tambahan hanya 3 atau 5%, kenapa tidak lebih besar begitu Pak? Ya, sebenarnya lintas kita ini kan tetap ya, kita semuanya tahu
terus headway atau frekuensi ini juga sudah hampir maksimal ya. Masalahnya ini masalah jadi agak nasional. Kita pun nambah berarti mungkin sarana-sarananya jadi teman-teman PT KAI juga harus nambah kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ditambah kayaknya yang lewat daerah kota ini kan masih banyak perlintasan sebidang. Jadi kalau misalnya masuk di kota belum lagi buka, mobilnya belum habis sudah tutup lagi. Ya ada beberapa hambatan lah untuk itu, tapi ya itu kondisinya yang memang harusnya bisa kita selesaikan. Misalnya kita sudah programkan tidak ada lagi pelintasan sebidang untuk yang jalur-jalur baru. Yang sudah ada kita juga untuk keselamatan kita lewat underpass atau flyover untuk ke perlintasan sebidang itu. Itu bisa ditambah frekuensinya nanti. Untuk keberangkatan on time nih Pak, supaya tidak terjadi keterlambatan dalam nanti keberangkatan kereta api ini, apakah memang juga sudah diantisipasi dari sekarang Pak? Maksudnya kadang-kadang kan memang kereta itu ada yang jam 9 berangkat tapi ternyata delay sampai setengah jam atau lebih setengah jam gitu. Bagaimana Pak untuk dari Kementerian Perhubungan? Kalau kita sudah siap prasarananya dan siap sarananya, artinya siap operasi semuanya, ya sebenarnya nggak ada masalah sudah ya. Tapi kadang-kadang alam ya, kita juga nggak ngerti, mungkin ada rintang jalan ya, jadi itu juga kondisi yang nggak kita bisa prediksi. Itu juga lumayan itu, artinya berpengaruh di ke on time-an perjalanan ini. Untuk jalur-jalur yang memang dilewati kan kadang-kadang kereta api melewati jalur jalan mobil juga tuh Pak. Nah, pintu-pintu perlintasan itu juga sudah dipersiapkan Pak. Oh pasti ya. Dan ini lebih ketat lagi kita. Jadi untuk event-event mudik gini, lebaran gini, sudah pasti kita lebih ketat lagi. Oke, baik. Kita masih akan membahas lebih lanjut tentang moda transportasi perkereta apian jelang mudik lebaran. Pemirsa jangan beranjak dulu. Metropolis Pagi masih akan kembali setelah pariwara berikut. Jangan kemana-mana. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Plus Pagi dan kita masih berbincang-bincang dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Bapak Prasetyo Budi Cahyono, dan kita masih terus membahas mengenai moda transportasi kereta api nih Pak. Dan ini kan tadi Bapak sudah bilang bahwa ada 90 hari waktu yang memang disediakan oleh Kementerian Perhubungan untuk kereta api yang bisa dibeli tiketnya Pak ya. Nah bagaimana nih Pak mungkin untuk mengatasi calo-calo yang pasti ini, karena biasanya menjelang Idul Fitri banyak sekali calo sudah mempersiapkan dan memborong banyak tiket untuk dijual lagi kepada masyarakat. Jadi gini, kita juga sudah menghimbau ke pemudik ini ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, udah deh jangan lewat calo, karena risikonya besar juga. Kalau misalnya itu dipalsukan waktu, sekarang gini loh ya, kalau misalnya naik kereta pasti ID-nya diminta, nggak sesuai pasti ditolak. Jadi jangan coba-coba Mas Irgi beli tiket di calo, terus pakai nggak tahu ID-nya siapa, nggak cocok, pasti nggak boleh naik. Jadi kita sama dengan udara sekarang. Jadi salah satu cara ya. Memang benar. Terus berikutnya mungkin ya kita seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau nemuin calo pasti dikasih hadiah deh. Gitu ya. Baik. Tapi kayaknya sudah makin berkurang. Jadi budaya ini sudah nggak lagi lah. Kita sudah lumayan kok. Artinya tuh sudah sadar kalau lewat calo itu nggak bener. Baik. Kalau begitu boleh dikasih informasi Pak, kalau untuk pembelian tiket selain di loket itu di mana saja Pak? Kalau misal online mungkin ada alamat website tertentu Pak yang bisa dihubungi? Iya, dari teman-teman PT KAI itu kai.go.id terus kemudian sudah pasti online semuanya kok, sudah gampang itu. Tinggal di browsing aja juga sebenarnya bisa langsung keluar ya Pak ya untuk atau juga kerjasama dengan beberapa gerai ini swalayan begitu Pak? Betul. Itu sekarang sudah gampang banget. Jadi artinya kita juga diminta ID-nya terus bisa dibeli, sudah selesai. Jadi nggak ada yang susah lagi sekarang. Jadi pembelian melalui online ataupun melalui gerai-gerai ini juga semuanya sama menggunakan ID begitu ya Pak ya? Jadi susah untuk melalui calo lagi begitu. Ada prediksi Pak, kira-kira berapa jumlah penumpang tahun ini Pak? Ya, prediksinya sekitar 4 juta penumpang ini periode lebaran ini, angkutan mudik ini. Jadi ya ini yang memang harus kita selesaikan semuanya. Yang penting harus bisa diangkut dengan baik, selamat, sampai tujuan udah pasti.
Oke, Pak, ini terkait dengan rencana persiapan mudik Lebaran ini ya Pak ya. Ini kan tentunya tidak hanya dari kereta api juga, tapi ada instansi lain juga yang harus ikut terkait upaya untuk menjaga keselamatan. Nah, ini bagaimana Pak koordinasinya dengan instansi lain? Ya, kita punya tim terpadu untuk angkutan Lebaran ini di periode angkutan mudik ini. Ini koordinatornya Pak Puji Hartanto, Dirjen Perhubungan Darat. Ini dari pusat, tentunya ditunjuk oleh Pak Menteri Perhubungan. Terus kemudian kita punya masing-masing moda ini, subsektor ini, yang laut ada, penanggung jawabnya masing-masing direktur jenderalnya, dan ini yang kita koordinasikan terus. Ini yang intern. Terus yang ekstern udah pasti dengan para operator nomor 1. Ya, operatornya kalau kereta api ya alhamdulillah masih 1 sekarang. Cuma 1 kan Pak? PT KAI. Ya, mungkin relatif lebih gampang ya Pak ya. Tapi ya tidak juga ya, karena yang naik kereta api makin banyak ya. Terus kalau laut banyak juga operatornya. Udara apalagi. Ya kan, artinya itu yang kedua dengan teman-teman operator. Terus yang ketiga dengan teman-teman dari Polri pasti. Ya, Polri yang bisa ikut mengamankan angkutan Lebaran kita ini. Baik ya Pak Prasetyo, ini tentunya kan memang persiapan sudah banyak sekali dan juga mudah-mudahan sudah matang sekali Pak ya untuk menyiapkan Hari Raya Idul Fitri ini. Terakhir Pak, mungkin Bapak bisa memberikan informasi mengenai nomor aduan atau informasi mengenai perkeretaapian ini kepada masyarakat Pak. Ya, kita sejak Pak Menteri Yunan ini kita buka untuk nomor khusus untuk pengaduan ini 151. Jadi 151. gampang. Ini 24 jam. Oh, 24 boleh jam. dites. Jadi ada terus itu yang jaga. Nek nggak ada ya silahkan bisa hubungi kita bahwa itu ada yang nggak hadir atau mungkin tidur, tapi dan aduannya langsung ditindaklanjuti begitu ya Pak ya, tidak hanya dicatat saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Prasetyo sudah berbagi informasi bersama kami. Mudah-mudahan nanti mudik Lebaran tahun ini bisa jauh lebih lancar, lebih baik lagi, lebih aman dan nyaman bagi pemudik ya Pak ya. Terima kasih, dan pemirsa, demikian Metro Plus pagi hari ini. Saya Lucia Saharwi. Dan saya Irgi. Sampai bertemu lagi di Metro Plus pagi besok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.